Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Vina Febriana dengan NIM 53020210053. Perkenankan, di sini saya menyampaikan sedikit mengenai Nurholis Majid dengan tema bilik-bilik pesantren dalam salah satu karyanya. Nah, langsung saja menuju pada latar belakang Nurholis Majid. Nah, Nurholis Majid lahir di Jombang, di Jawa Timur pada tanggal 17 Maret 1939. Ayahnya bernama Abdul Majid, beliau seorang ulama dan pejuang kemerdekaan. Nurholis Majid ia merupakan seorang cendekiawan, filsuf, dan ulama Indonesia yang berperan penting dalam pembentukan pemikiran Islam modern. Nah, latar belakang pendidikan beliau pernah menyantri di pesantren Gontor Ponorogo pada tahun 1954 hingga tahun 1958, yang kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta pada tahun 1958 hingga 1962, yang kemudian beliau melanjutkan pendidikannya di Universitas Chicago, Amerika Serikat pada tahun 1968 hingga tahun 1970. Beliau merupakan pemikir Islam modern yang salah satunya pemikiran beliau mengenai moderasi Islam, yaitu menurut beliau mengembangkan konsep Islam moderat untuk menghadapi tantangan modernitas dan globalisasi. Yang kemudian pembaharuan pemikiran Islam, ia mengadvokasi pembaruan pemikiran Islam melalui pendekatan rasional, liberal, dan inklusif. Nah, yang selanjutnya menuju pada pembahasan dari salah satu tema di buku beliau, yaitu bilik-bilik pesantren, yang demikian memiliki beberapa poin-poin penting, yaitu salah satunya merumuskan kembali tujuan pesantren, pola pergaulan dalam pesantren, sistem nilai di pesantren dan ahli sunnah wal jamaah, tasawuf dan kiprah pesantren di dalamnya, pesantren dalam perkembangan politik, kesenjangan antara pesantren dengan dunia luar, permasalahan umum yang dihadapi dalam pesantren. Nah, langsung saja, pesantren ialah lembaga pendidikan atau tempat pendidikan tradisional yang dimana di dalamnya di dalamnya memfokuskan pada pengajaran agama, moral, dan juga karakter. Nah, ciri-ciri dari pesantren biasanya berbasis pada ajaran agama Islam, menggunakan sistem pendidikan tradisional, mengutamakan pengajaran agama, moral, karakter, atau etika bagi santri-santrinya. Yang berikutnya menekankan pendidikan disiplin dan juga kemandirian, membangun komunitas yang solid dan harmonis. Nah, di dalam pesantren biasanya kegiatan utamanya yaitu pengajaran Al-Quran dan tafsir, hadis, kitab fikih, kitab tauhid, kitab akidah, bahasa Arab, dan masih banyak pengajaran-pengajaran yang dilakukan di dalam pondok pesantren. Nah, biasanya di masyarakat itu mengenal pesantren dengan berbagai macam jenis, yang salah satunya pesantren dengan nama pesantren salaf, yaitu pesantren tradisional. Adapun pesantren modern, pesantren Nahdlatul Ulama, dan juga ada pesantren Muhammadiyah. Nah, yang selanjutnya tujuan atau visi misi pesantren, yang dimana pesantren memiliki tujuan untuk membentuk karakter seorang santri dan moral seorang santri berdasarkan nilai-nilai Islam, mengembangkan pemahaman agama yang mendalam, meningkatkan kesadaran sosial dan kepedulian terhadap masyarakat atau terhadap sesama, menghasilkan ulama atau menciptakan generasi-generasi ulama, pemimpin yang profesional dan juga adil.
Nah, yang selanjutnya mengenai tentang kurangnya kemampuan dalam mengimbangi perkembangan zaman di pesantren di era sekarang ini. Nah, kurangnya kemampuan dan mengimbangi zaman di pesantren dapat memengaruhi kualitas pendidikan dan juga relevansi dengan kebutuhan masyarakat. Nah, salah satu contohnya yaitu keterbatasan teknologi atau kurangnya kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Yang berikutnya, kurikulum yang tidak fleksibel, keterbatasan sumber daya, kurangnya pengembangan bahasa, dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Nah, yang di sini biasanya lulusan pesantren itu ahli dalam beberapa bidang yang dimana telah diajarkan di dalam pesantren, contohnya dalam bidang nahwu shorof, fikih, aqaid, tafsir, hadis, bahasa Arab, dan juga bidang-bidang lainnya. Yang berikutnya di dalam buku Nur Khalis Majid ini membahas tentang fundamentalisme, yaitu pendidikan pesantren yang perlu dibicarakan di sini. Untuk mudahnya namakan saja fundamentalisme, yaitu yang dimaksud adalah mereka yang dilatih begitu rupa oleh pesantrennya sehingga memiliki semangat fundamentalistik yang tinggi sekali. Curahan perhatian biasanya diutamakan pada bidang fikih, tetapi tentu dengan cara dan orientasi yang berbeda dengan model fikih tersebut. Nah, selain jenis-jenis produk pesantren di atas, sudah tentu masih terdapat jenis-jenis yang tak perlu diketengahkan secara khusus di sini, seperti jenis keahlian dalam ilmu falak, kanuragan, qiraat, dan ilmu hikmah. Nah, yang selanjutnya membahas tentang pola pergaulan di pesantren. Nah, di dalam pesantren tentunya banyak sekali latar belakang beberapa santri yang tentunya berbeda-beda daerahnya. Ada yang dari Jawa, luar Jawa, dan pulau-pulau lainnya, yang dimana setiap individu atau setiap santri itu memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga pergaulan di dalam pesantren pun juga berbeda-beda karakternya. Nah, seperti tradisi yang melekat di daerah Jawa yang biasanya disebut dengan kejawen atau abangan. Nah, terus membahas di sini dalam buku ini juga membahas tentang bagaimana santri bisa dikatakan santri, yaitu dengan minimal bisa baca Al-Quran. Terus yang selanjutnya kaji itu di dalam bukunya Nur Khalis Majid ini menyebut haji atau kaji, yaitu seorang guru atau kiai di dalam pondok pesantren, yang dimana proses belajarnya itu disebut dengan ngaji. Nah, biasanya di dalam pondok pesantren itu lebih mengedepankan unggah-ungguh atau karakter, yang dimana biasanya seorang guru ketika dalam pengajian atau dalam pembelajaran itu, guru tempat duduknya itu lebih tinggi daripada seorang santri. Nah, kalau biasanya itu seperti contoh kiai yang duduk dengan sebuah landasan dengan kasur atau landasan dengan busa atau karpet. Nah, sedangkan santri hanya berlandasan atau bertumpu pada karpet atau sajadah saja. Nah, di dalam pondok pesantren itu memiliki beberapa metode ngaji yang biasanya yang seringkali itu berbahasa Arab. Nah, di dalam pondok pesantren
mempelajari kitab-kitab tentang untuk mendalami keagamaan. Nah, biasanya dalam kegiatan ngaji itu ada istilah dengan kegiatan maknai kitab atau maknai, biasanya disebut begitu. Dan juga ada ngesahi, yaitu mengesahkan pengertian dari pemaknaan kitab itu. Dan juga ada jenggoti itu tulisan yang dimana pemaknaan dalam kitab itu tulisannya biasanya miring ke bawah, menggantung seperti jenggot, maka itu disebut dengan istilah jenggoti. Nah, di dalam pondok pesantren itu biasanya yang lebih sering dikaji